Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Dalam tolong-menolong, seseorang hendaknya diperhatikan bahwa memberikan pertolongan itu tidak mencari keuntungan, tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah sedikit banyak telah dipercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menyisihkan, menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, perkara hutang piutang ini penting untuk diketahui oleh umat Islam agar nantinya bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, hutang piutang biasanya disebut dengan qard. Qard adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis yang ia terima dari pihak pertama. Menurut ajaran Islam, dilihat dari sisi muqrid, orang yang memberikan piutang, maka qard ini sangat dianjurkan atau sunnah. Sebaliknya, dilihat dari sisi muqtarid, orang yang berhutang, maka qard merupakan perbuatan mubah, bukan makruh, karena ia mengambil uang pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dan kemudian nanti ia mengembalikannya. Qard dibolehkan berdasarkan sunnah dan ijma'. Para ulama telah sepakat tentang bolehnya qard. Akad qard yaitu sebagai berikut. Syarat-syarat qard. Yang pertama, akad qard tidak sah kecuali jika ada ijab dan qabul, karena ia merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan sehingga tidak sah tanpa ijab dan qabul, seperti halnya jual beli dan hibah. Kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Qard tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena qard berkenaan dengan harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta, seperti halnya jual beli. Ketiga, menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta misli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama, dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta kimi, seperti hewan, barang tak bergerak, dan lainnya. Yang keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang, supaya mudah dikembalikan. Syarat yang sah dan yang tidak sah. 1. Jaminan. Di dalam akad qard dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggungan pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. 2. Harta yang dikembalikan. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta. Semisal, apabila ia meminjam harta misli dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya. Bila pinjamannya adalah harta kimi, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam. Ketiga, waktu pengembalian. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah mengatakan sah. Menurut ulama Salakin Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja, terserah kehendak si peminjam, setelah peminjam menerima pinjamannya. Model yang digunakan dalam pembelajaran materi fikih, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan gadai menggunakan model pembelajaran bermain peran. Model ini pertama dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin menciptakan analogi otentik ke dalam situasi permasalahan kehidupan nyata. Kedua, bahwa bermain peran dapat mendorong siswa mengekspresikan perasaannya dan bahkan melepaskan.
Ketiga, bahwa proses psikologis melibatkan sikap, nilai, dan keyakinan, serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis. Metode pembelajaran yang digunakan dalam materi fikih hutang piutang. Yang pertama, metode ceramah. Pada ilmu fikih, metode ini paling cocok dalam menyampaikan hal-hal yang bersifat uraian. Sebagai contoh, pengertian hutang piutang. Yang kedua, metode tanya jawab. Pada metode ini dipakai guru untuk menetapkan perkiraan secara umum apakah anak didik yang mendapat giliran pertanyaan sudah memahami bahan pelajaran yang diberikan. Ketiga, metode simulasi. Metode simulasi ini merupakan bentuk metode praktik yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar, keterampilan mental atau fisik maupun teknis.